Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 477. Yin Yanhua dan Guo Taokun mengundang Ye Yuan secara alami karena mereka menyukai potensinya. Ye Yuan bisa mengalahkan Qin Yan, cukup menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya. Dengan usia Ye Yuan, prestasinya pasti tidak terbatas di masa depan. Sosok seperti itu tentu saja harus diikat di awal. Melihat Guo Taokun memotong, suhu sekitar Yin Yanhua turun beberapa derajat sekali lagi. Wajah Guo Taokun berubah, dan dia berkata dengan patuh, "Haha, bercanda, hanya bercanda. Bagaimana mungkin sekte bela diri surgawi kita memiliki tempat untuk menampung sekte besar seperti itu?" Yin Yanhua tidak bisa diganggu dengan Guo Taokun. Dia berkata kepada Ye Yuan, "Aku ingin tahu apa pendapat junior apprentice Brother Ye." Beberapa orang yang hadir adalah semua pemimpin terhormat dari generasi junior dunia tanpa akhir. Mereka semua adalah orang yang berpikiran tajam. Meskipun beberapa orang yang berdiri di samping adalah eselon atas Tranquil Cloud Sect, yang benar-benar membuat keputusan adalah pria muda ini di depan mata mereka. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan Yin Yanhua dengan senyum tipis, "Terima kasih banyak atas niat baik Ice Cloud Fairy. Tetapi tentang tempat untuk menetap, Sekte Awan Tenang saya sudah memiliki pengaturan." Semburat kekecewaan melintas di mata Yin Yanhua saat dia berkata sambil mendesah, "Baiklah kalau begitu. Karena itu yang terjadi, Yanhua akan pergi." Selesai berbicara, sosok Yin Yanhua bergerak, menghilang di depan semua orang. Guo Taokun berteriak, "Ice Cloud Fairy, tunggu aku. Junior Apprentice Brother Ye, ketika Anda pergi ke domain utara, Anda harus datang ke Sekte Bela Diri Surgawi saya untuk melihatnya. Saya juga akan pergi." Ye Yuan tersenyum tipis. Guo Taokun ini benar-benar orang yang lucu. Pada saat ini, hanya ada 3 orang Myriad Sword Sekte yang tersisa di aula utama. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apa? Mungkinkah kalian semua masih berencana untuk tinggal di belakang untuk makan?" Gu Tianyu menatap Ye Yuan dan menatap Qin Yan yang tidak sadar lagi. Sejenak, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Kakak senior sulung, dia, Gu Tianyu memberikan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis. "Apakah kamu merasa seperti bercanda dengan kalian semua?" Nada suara Ye Yuan menjadi dingin. Tidak. Jadi belum screaming." Melihat bahwa Ye Yuan cenderung terbang dari pegangan, Gu Tianyu dan Li Junji keluar dari aula utama selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Luo Qingfeng datang di depan Ye Yuan dan bertanya dengan cemas, "Sekte Pedang Myriad adalah salah satu dari 3 sekte besar terkuat di domain utara. Hanya beberapa ahli realem traversing realem dalam jumlah sekte mereka cukup banyak. Kami menangkap murid tertua mereka. Mereka mungkin tidak akan mengambil hal-hal berbaring, kan?" Petik 2. Ye Yuan berkata dengan cemberut, "Saya orang yang mengirim Penatua Mei ke sini. Saya harus menyelamatkannya kembali. Sekte Master yakin, masalah jalan lintas yang menghubungkan satu sama lain juga hanya dalam beberapa hari ini. Pada saat itu, Myriad Sword Sect kemungkinan besar tidak akan memiliki energi untuk datang dan mengganggu kita, Sekte Awan Kecil Mungil." Petik 2. Luo Qingfeng tidak punya alternatif. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah kalau begitu. Terserah Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Grand Elder dan saya akan selalu berdiri di belakang Anda untuk mendukung Anda." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak atas pengertian Grand Elder dan Sekte Master. Sekte Master, waktu yang tersisa bagi kita belum banyak. Kita harus menggunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk bergerak ke utara." Beberapa hari kemudian, di bawah istana Eternal Splendor kerajaan mistik yang tidak diketahui. Gemuruh. Dengan gemuruh yang luar biasa, 6 segel ekstrim Grand Array terfragmentasi inci demi inci. Grand Array yang menjaga dunia tanpa akhir selama beberapa ribu tahun akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Pada saat yang sama, seluruh dunia tanpa akhir merasakan getaran yang kuat. Semua orang merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Hemingway berdiri dengan hormat di satu sisi. 5 tokoh memimpin untuk masuk, melintasi lorong dunia. Melihat 5 orang ini, Hemingway membungkuk sepanjang jalan, "Selamat Fierce Gale World, Hemingway," memberi hormat kepada 5 penguasa. 5 orang ini mengejutkan semua keberadaan Real Divine Traversing Realm. Orang yang memegang kemudi sedikit mengangguk dan berkata, "Bangun. Kau melakukannya dengan sangat baik. Yang mulia, Kaisar Angin, sangat senang denganmu. Ini adalah hadiah yang mulia, Kaisar Angin, mempercayakanku untuk memberimu sebelum menetapkan mati." Petik 2.
Orang tua ini sebenarnya kepala keluarga Sangguan yang mengamati pertempuran Ye Yuan dan Zhao Chenggan dari sudut plaza saat itu, Sangguan Wenrui. Hemingde sangat gembira melihat situasi dan berkata, banyak terima kasih atas yang mulia, Kaisar Angin, penganugerahan. Meskipun kita telah berbohong rendah di dunia tanpa akhir selama ribuan tahun, kita tidak berani melupakan tugas besar yang mulia, Sang Angin Kaisar, menugasi kita untuk melakukannya bahkan untuk sesaat. Setelah melewati ribuan tahun, akhirnya kita dapat menemukan cara untuk memecahkan 6 segel ekstrim segel arai besar. Petik 2. Sangguan Wenrui mengangguk dan tiba-tiba bertanya, domain selatan dunia tanpa akhir sangat penting bagi kami. Seharusnya sudah mencapai puncaknya di Sekte Mansion Ungu Anda, kan? Tapi ekspresi Hemingde berubah ketika dia berkata, Sovereign Sangguan, maafkan kesalahan saya. Awalnya, domain selatan sudah ada di dalam tas. Tapi seorang pemuda yang sangat mengerikan datang dari Sekte Awan-Awan. Dia benar-benar mengangkat Sekte Tranquil Cloud Sect melindungi Grand Array ke tingkat kuasa tier 5. Kami. Udara langsung dingin. Sangguan Wenrui jelas sangat tidak senang dengan berita ini. Dia Mingde berdiri di samping dan bahkan tidak berani menghembuskan napas dengan keras. Yang ini di depan matanya adalah pembangkit tenaga listrik Peak Divine Traversing Realm. Hufing Abreat bisa menghabisinya selamanya. Bocah laki-laki bernama Ye Yuan itu benar-benar mengacaukannya. Kamu, seorang seniman bela diri alam tingkat laut jiwa ketujuh yang agung, sebenarnya tidak berdaya melawan seorang anak muda. Yang mulia, Kaisar Angin, menaruh harapan yang begitu tinggi padamu, apakah ini caramu membalasnya? Sangguan Wenrui berkata dengan dingin. Dia Mingde berkeringat deras dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, Sovereign Sangguan, tenanglah amarahmu. Bahwa, pemuda itu memang terlalu mengerikan. Selanjutnya, aku mendengar bahwa dia melarikan diri kembali ke dunia tanpa akhir dari dunia ganas yang ganas. Petik 2. Ekspresi Sangguan Wenrui berubah, dan dia segera memikirkan Ye Yuan. Pemuda dunia tanpa akhir ini memasuki jauh ke dalam dunia Fierce Gale sendirian, melemparkan dunia Fierce Gale ke dalam pergolakan, dan bahkan mundur utuh. Omong-omong, itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah Zhao Tianyun muncul di alun-alun pada hari itu, untuk menghindari timbulnya kecurigaan, Sangguan Wenrui dan Sui Hongfei pergi langsung dan tidak melihat apa yang terjadi kemudian. Sangguan Wenrui melihat ke dalamnya sesudahnya juga. Tetapi mereka yang tinggal di plaza sesudahnya praktis semua mati. Hanya kelompok orang Ding Liang dan Star Abyss yang hidup. Tetapi mereka semua tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada jiwa lain tentang apa yang terjadi pada hari itu. Tapi Sangguan Wenrui berspekulasi bahwa beberapa hal besar yang mengguncang bumi pasti terjadi agar Ye Yuan bisa melarikan diri dari tangan Zhao Tianyin. Jika tidak, bagaimana mungkin bocah realem formasi kristal mungkin melarikan diri dari tangan Kaisar Angin Alam tanpa batas? Kulit Sangguan Wenrui sedikit lebih baik, dan dia membuka mulutnya untuk bertanya, oh. Masih ada pemuda yang mengerikan. Siapa namanya? Hemingde berkata gemetar ketakutan, dia dipanggil Ye Yuan. Memang, meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, Sangguan Wenrui masih merasa sangat terkejut. Bocah lelaki bernama Ye Yuan ini penuh rahasia. Sepertinya bukan hanya kekuatan pribadinya yang luar biasa tangguh, ia memiliki bakat yang mengejutkan di jalur formasi juga. Dia Mingde melirik sekilas ke wajah Sangguan Wenrui. Setelah melihat bahwa dia tidak menunjukkan ekspresi marah, Hemingde mengumpulkan keberaniannya dan berkata, pada hari itu, saya secara pribadi mengawal para sandera Tranquil Cloud Sekte, ingin memaksa Pang ini keluar dari susunan besar. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya mengatur naik arai ilusi yang sangat kuat di luar gerbang, dan dia menyelamatkan orang-orang pergi sebagai gantinya. Selanjutnya, saya mendengar dia mengatakan bahwa formasi arainya, sebenarnya berasal dari warisan Grand Yan True Sect. Dia bahkan mengatakan. Sangguan Wenrui menyipitkan matanya dan berkata, bicaralah. Dia bahkan mengatakan, jika Master Sekte Grand Yan benar Sekte telah memahami set formasi ilusi saat itu, bahkan jika Yang Mulia, Kaisar Angin, datang secara pribadi, dia akan kembali dengan kegagalan juga. Dia Mingde mengusap keringat dingin di dahinya. Bab 478-478. Bagaimana dia Mingde bisa tahu betapa hebatnya gelombang yang terjadi di Yuan Ye di dunia Fierce Gale? Dia masih mati-matian membebaskan dakwaannya, berharap mendapatkan pemahaman Sangguan Wenrui. Sebenarnya, Sangguan Wenrui tidak menyalahkannya sejak lama. Tapi Sangguan Wenrui juga tidak memberitahu Hemingde. Soal Ye Yuan yang menyebabkan kekacauan di ibu kota tidak begitu mulia. Sangguan Wenrui tidak berbicara, tampaknya merenungkan sesuatu. Setelah waktu yang lama,
dia akhirnya berkata perlahan, kamu mengatakan itu, bahwa Sekte Tranquil Cloud Sect yang melindungi arai besar adalah arai besar kuasi tier 5. Hemingde buru-buru berkata, iya. Bawahan juga tidak tahu bagaimana dia, anak nakal si Transformation Realm, dapat menggunakan arai Grand Kuaso tier 5. Tapi kami benar-benar sangat menderita pada arai besar ini. Sangguan Wenrui sedikit mengangguk dan tidak terlalu terkejut dengan kekejaman Ye Yuan. Periode waktu ini, apakah kamu telah mengirim orang untuk menonton Tranquil Cloud Sect selama ini? Jangan biarkan mereka melarikan diri. Sangguan Wenrui berkata. Sovereign Sangguan, yakinlah. Bawahan mengatur informan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sekte Awan Tenang. Jika ada sedikit gemerisik dedaunan di angin, mereka akan melaporkan segera. Hemingde buru-buru berkata. Sangguan Wenrui berkata, karena itu masalahnya, kirim ahli Realm Traverse Divine, dan Anda dapat memecahkan arai besar ini. Saat dia berkata, Sangguan Wenrui berbalik dan berkata kepada seorang seniman bela diri Traverse Divine level 1, Yunrong, kamu melakukan perjalanan dengan Sekte Master He. Jika ada kemungkinan, bawa anak itu kembali untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Petik 2. Yunrong itu membungkuk dan berkata, ya, kepala keluarga. Hemingde sangat gembira ketika melihat situasi. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Sekarang ada seorang ahli Realm Traversing Realm yang mendukungnya, apa yang masih dia takuti? Beberapa hari kemudian, di depan gerbang Tranquil Cloud Sect, Sangguan Yunrong berdiri di udara. Di belakangnya berdiri Hemingde. Ini susunan besar yang tidak bisa kalian hancurkan dengan mengumpulkan seluruh kekuatan sekte. Sangguan Yunrong berkata dengan dingin. Dia Mingde banyak berkeringat dan berkata, iya. Bawahan tidak kompeten. Kamu Yuan bocah itu sangat jahat. Dia benar-benar tidak mudah untuk berurusan dengan. Sangguan Yunrong sedikit mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nama besar Ye Yuan, dia secara alami pernah mendengarnya sebelumnya. Sejak pertempuran hebat antara Ye Yuan dan Zhao Chenggan, Sangguan Lingyun tampaknya telah mengalami kejutan yang luar biasa, berkultivasi siang dan malam terus-menerus. Sebagai senior Sangguan Lingyun, Sangguan Yunrong secara alami membawa semuanya ke matanya. Pertempuran ini, Sangguan Lingyun mengambil inisiatif untuk memintanya dan sudah dalam perjalanan ke sini. Agaknya, mendengar Ye Yuan nama ini sekali lagi, Sangguan Lingyun akan sangat bersemangat. Tapi dia mendengar bahwa Ye Yuan sudah menerobos ke alam transformasi laut. Ini membuat Sangguan Yunrong agak terkejut. Ye Yuan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat di alam formasi kristal. Sekarang dia menerobos ke alam transformasi laut, bahkan jika Sangguan Lingyun menabrak Ye Yuan, dia kemungkinan besar bukan lawannya juga. Dengan lawan yang tak tertandingi, itu benar-benar menakutkan. Karenanya, metode terbaik adalah, hancurkan lawan ini. Sangguan Yunrong mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Energi esensi yang mengerikan langsung terkonsentrasi di telapak tangannya. Ketika Hemingde di belakangnya melihat adegan ini, murid-muridnya tidak bisa menahan konstriksi. Ini adalah kekuatan seorang ahli Realm Traversing Divine. Jelas itu tidak menargetkannya, namun itu membuat jantungnya berdebar. Pergi. Sangguan Yunrong dengan ringan meludahkan satu kata dari mulutnya. Serangannya langsung mendarat di Yin Yang Turbid Heaven Grand Array. Itu hanya untuk mendengar suara keras. Grand Array benar-benar mengeluarkan serangkaian suara retak. Sangguan Yunrong memiliki tampilan yang tenang dan tenang sepanjang waktu. Namun, saat ini, wajahnya sedikit terheran-heran. Grand Array tier 5 itu, benar. Cukup mampu. Serangannya ini tampak mengecilkan, tapi bagaimana mungkin serangan ahli Real Traversing Realm sederhana? Serangan ini praktis menggunakan 70% dari kekuatan Sangguan Yunrong dan itu sebenarnya tidak melanggar arai besar dalam satu pukulan. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan arai besar ini. Gemuruh. Sangguan Yunrong menyerang lagi. Kali ini, Grand Array runtuh dengan ledakan keras. Ketika para murid Purple Mansion Sekte melihat adegan ini, masing-masing dari mereka memerah karena kegembiraan. Mereka sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Ketika arai besar pecah, para siswa Purple Mansion Sekte itu seperti dipompa dengan darah, bergegas menuju Gunung Spirit Blessing. Hemingde yang berdiri di belakang Sangguan Yunrong juga sangat bersemangat. Kali ini, dia pasti akan menguliti kulitnya dan merobek tendon Ye Yuan yang berandalan itu, bisakah dia menghilangkan kebencian di hatinya? Sangguan Yunrong tidak bergerak, dia hanya bertanggung jawab karena melanggar formasi. Dia secara alami tidak akan menurunkan harga dirinya dan biaya di depan. Sekitar 1 jam kemudian,
pembangkit tenaga realem si Sol terbang di depan dua orang, ekspresinya sangat jelek. Ketika Hemingde melihat adegan ini, jantungnya tanpa sadar berdebar. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga terjadi lagi? Lord Yunrong, Master Sekte, di dalam Tranquil Cloud Sect tidak ada orang. Semua catatan dan pil obat semua hilang. Kita sudah mengubah gunung berkat roh ke dalam dan bahkan tidak melihat hantu. Apa? Bagaimana mungkin? Hemingde menjadi gelisah dan hampir jatuh. Ekspresi alam laut jiwa itu jelek ketika dia berkata, kami sudah mengirim orang untuk mencari semua puncak gunung. Memang tidak ada jiwa di dalamnya. Ini, Lord Yunrong, aku jelas mengatur informan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa tidak seorang pun dari mereka melihat orang meninggalkan Tranquil Cloud Sect? Hemingde terkejut luar biasa. Mungkinkah kelompok orang ini terbang ke langit dan terowongan di bawah tanah? Sangguan Yunrong tidak terlihat terlalu terkejut. Ketika dia mendengar ini, dia malah tertawa kecil dan berkata, Sekte Tuan, dia bertanya padaku, tetapi siapa yang aku tanya? Baiklah, karena Sekte Awan Tenang ini sudah tidak berpenghuni, maka mari kita pulang ke rumah. Saat ia berkata, Sangguan Yunrong langsung berbalik dan terbang, meninggalkan Hemingde yang belum pulih. Mengenai hasil ini, meskipun Sangguan Yunrong terkejut, dia merasa itu juga masuk akal. Untuk dapat melemparkan ibu kota tengah ke dalam pergolakan dan bahkan mengagetkan Kaisar Angin, dan dia bahkan bisa sombong kembali ke dunia tanpa akhir. Bagaimana karakter seperti itu dapat ditangkap dengan begitu mudah? Pada saat ini, di Breaking Dawn City puluhan ribu mil jauhnya dari Tranquil Cloud Sect, beberapa seniman bela diri muda yang mengenakan pakaian sederhana perlahan memasuki kota. Breaking Dawn City adalah kota perbatasan di negara bagian 10 negara awan Yan yang tenang, bersebelahan dengan hutan tanpa batas. Sejak zaman kuno, itu adalah tempat berkumpul bagi banyak seniman bela diri. Hehe, begitu aku berpikir tentang wajah orang-orang Purple Mansion Sect ini, aku menjadi sangat bersemangat. Kata seorang seniman bela diri muda dengan penuh semangat. Haha, jangkrik ini melepaskan cangkangnya dari apprentice junior, Brother Ye memang dieksekusi dengan indah. Orang-orang Fierce Gale World itu mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk dibebankan ke Sekte Awan yang tenang. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan rambut tunggal. Mungkin tidak perlu menyebutkan betapa suramnya mereka, kata seniman bela diri muda lainnya. Sampah Fierce Gale World itu mungkin bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Junior Apprentice Brother Ye benar-benar bisa membangun rangkaian transmisi miniatur. Meskipun jaraknya hanya 100 mil, tapi untuk menghindari informan itu lebih dari cukup. Mata peluit-peluit itu, dipoles sampai bersinar, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita meninggalkan Tranquil Cloud Sekte lama. Beberapa orang ini mengejutkan Ye Yuan dan perusahaan yang melarikan diri dari Tranquil Cloud Sect. Kelompok orang ini termasuk Tian Yu, Mo Yuntian, Tiu Jiu, dan yang lainnya. Kecuali, pakaian mereka sangat polos. Orang-orang akan mengira mereka adalah pemburu binatang iblis biasa. Bab 479. Meskipun lorong dunia tidak terhubung, sejumlah besar seniman bela diri tingkat rendah sudah membanjiri dunia Fierce Gale. Purple Mansion Sect sudah mengendalikan hampir semua negara dunia sekuler di domain selatan melalui seniman bela diri tingkat rendah ini. Setelah Tranquil Cloud Sekte murid melarikan diri dari Tranquil Cloud Sekte melalui arai transmisi mini, di bawah pengaturan Ye Yuan, mereka mengorganisir diri menjadi beberapa kelompok. Mereka menyamar sebagai seniman bela diri biasa tingkat paling bawah dan tersebar di sekitar, bergegas ke beberapa kota perbatasan. Dan kelompok orang Ye Yuan adalah kelompok terakhir. Arai transmisi yang menghubungkan ke domain selatan dan domain utara sebagian besar dibangun di kota-kota perbatasan ini. Tentu saja, arai transmisi ini sudah dikontrol oleh Purple Mansion Sect sekarang tanpa kecuali. Apa yang Tranquil Cloud Sect bisa pertahankan hanyalah gerbang sekte. Kerajaan dunia fana, mereka sudah tidak memiliki kekuatan untuk hadir. Setelah lorong dunia terhubung, sejumlah besar seniman bela diri tingkat rendah membanjiri. Jenis titik strategis semacam ini, secara alami mustahil bagi Purple Mansion Sect untuk melepaskannya. Bahkan Breaking Dawn City yang luar biasa tidak terkecuali. Pada dasarnya, kota-kota ini semuanya memiliki ahli realisasi transformasi laut yang memegang benteng sekarang, mengendalikan arai transmisi dengan erat. Saat ini, karakteristik kota-kota perbatasan ini semuanya sama, mudah untuk masuk, sulit untuk pergi. Mereka yang datang dari domain utara melalui arai transmisi benar-benar diabaikan. Tetapi mereka yang ingin kembali sangat sulit. Setiap kota perbatasan memiliki alam transformasi laut tingkat tinggi yang memegang benteng. Orang biasa tidak bisa menyeberang.
Jika bukan karena seniman bela diri Soul Sea Realm terlalu langka, Purple Mansion Sekte bahkan akan mengirim seniman bela diri Soul Sea Realm untuk menahan benteng di kota-kota perbatasan ini. Namun, alam transformasi laut tingkat tinggi sudah sangat kuat keberadaannya di domain selatan. Terlepas dari eselon atas sekte besar, seniman bela diri biasa yang bisa mengalahkan mereka berada di minoritas. Bahkan salah satu dari 8 sekte besar seperti Tranquil Cloud Sect hanya memiliki sangat sedikit orang yang bisa dengan paksa mengukir jalan juga. Selain itu, mereka tidak dapat menjamin bahwa alam transformasi laut tingkat tinggi tidak akan menghancurkan arai transmisi. Itu juga jangkrik ini menumpahkan langkah cangkangnya oleh Ye Yuan yang sangat mengejutkan Purple Mansion Sect. Garnisun kota perbatasan ini belum datang untuk itu. Atau yang lain, mereka yang ingin menembus rintangan ini akan sangat sulit. Selama beberapa hari ini, Tranquil Cloud Sekte telah dibagi menjadi beberapa batch dan menyelinap ke kota-kota perbatasan ini, serta menjadwalkan untuk mengambil tindakan hari ini bersama-sama untuk menerobos paksa. Sky Maple dan Luo Qingfeng, dua orang ini, adalah seniman bela diri Soul Sea Realm. Berurusan dengan alam transformasi laut secara alami mudah. Breaking Dawn City menyuruh Ye Yuan memegang benteng di sini. Berurusan dengan alam transformasi laut tahap akhir secara alami bukan masalah besar juga. Banyak orang berpikir bahwa pengaturan arai transmisi adalah proyek yang sangat besar. Sebenarnya, pengaturan arai transmisi miniatur yang hanya dapat menampung 3 hingga 5 orang yang lewat, lebih jauh, hanya mentransmisikan 100 mil jauhnya, bukanlah sesuatu yang sulit. Tetapi penggunaan arai transmisi semacam ini sangat terbatas. Seniman bela diri yang bergerak cepat dapat mencapai sebelum 2 jam. Oleh karena itu, penggunaan arai transmisi seperti ini sangat sedikit dan sangat mudah untuk diabaikan. Ini juga dianggap sebagai bayangan di bawah cahaya, saya kira, kata Ye Yuan tersenyum. Hehe, sungguh bayangan yang bagus di bawah cahaya. Murid junior Brother Ye, bukan hanya kekuatanmu yang luar biasa, keberanian dan keluasan roh ini bahkan lebih hebat dari yang lainnya. Jika tidak ada kamu di sekitar, bahkan jika kita telah menjaga Tranquil Cloud Sect, masih akan sulit untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Tian Yu berkata. Iya, jika bukan karena strategi jangkrik yang menumpahkan cangkangnya, Purple Mansion Sekte pasti akan langsung bereaksi, memberi tahu kota-kota perbatasan untuk mencegat kami. Begitu mereka menghancurkan susunan transmisi, juga akan sulit untuk terbang bahkan dengan sayap. Kata Mo Yuntian. Ye Yuan hanya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Dia berkata, sebaiknya kita pergi ke area arai transmisi untuk melihat dulu. Kami mengatur untuk bergerak malam ini dengan Master Sekte mereka semua. Mengetahui situasi sekitar arai transmisi terlebih dahulu lebih baik. Semua orang mengangguk setuju dan menuju ke arah arai transmisi bersama. Meskipun Breaking Dawn City sangat terpencil, surga sangat tinggi di tempat ini, dan kaisar jauh. Sebaliknya, kontrol Yan di sini sangat lemah. Karena ada banyak pemburu binatang setan yang masuk dan keluar dari hutan tanpa akhir di sini, Breaking Dawn City sangat makmur. Justru di bawah situasi seperti itu kekuatan seniman bela diri Breaking Dawn City cukup tangguh. Di mana-mana di jalanan, seniman bela diri Crystal Formation Realm bisa dilihat. Bahkan ada sejumlah kecil seniman bela diri transformasi laut tahap awal. Oleh karena itu, Ye Yuan dan orang-orang yang berkeliaran di kota ini tidak akan menarik perhatian banyak orang. Ada pasar di mana-mana di sini. Seniman bela diri mendirikan kios secara spontan di jalanan. Ye Yuan dan yang lainnya melewati 2 jalan. Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya di depan sebuah kios. Pemilik kios adalah orang tua Crystal Formation Realm, tampak agak polos tanpa menarik. Orang tua, bagaimana rumput herbalmu ini dijual? Ye Yuan menunjuk ke batang rumput di kios dan bertanya. Orang tua itu sedang bosan sampai mati. Melihat seseorang datang untuk membeli barang-barang, dia melirik Ye Yuan dengan lemah dan berkata, 50 buah kristal esensi tingkat menengah. Aku tidak mengambil kristal esensi tingkat rendah. Apa, tangkai ramuan kuaso tier 4, kamu menjual 50 kristal esensi tingkat menengah? Mengapa kamu tidak pergi dan merampok orang? Tian Yu hampir melompat mendengarnya. Orang tua itu segan untuk bahkan melirik Tian Yu sekilas sambil berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu untuk membeli atau tidak. Tersesat jika kamu tidak membeli. Jangan mengganggu tidur lelaki tua ini. Tapi Ye Yuan dengan santai mengambil 50 kristal esensi tingkat menengah dan berkata, ini adalah 50 kristal esensi tingkat menengah. Diri lansia Anda dapat melakukan penghitungan. Ketika pria tua itu melihat Ye Yuan memancing 50 kristal esensi tingkat menengah tanpa berkedip, matanya tanpa sadar berkilau, dan dia segera bersemangat.
Ada beberapa pemilik kios yang melihat adegan ini dan tidak dapat membantu berkomentar. Sungguh, orang bodoh itu kaya. Asal-usul ramuan ini tidak diketahui, dan tidak ada yang bisa menyebutkannya sama sekali, apalagi siapapun yang tahu penggunaannya. Bocah ini tidak membelinya untuk memberi makan babi, kan? Hehe, Kihai orang tua ini sudah bertanya kepada semua alkemis kelas atas di kota. Tidak ada yang bisa mengenali ramuan ini sama sekali. Bocah ini masih sangat muda. Jangan bilang bahwa dia mengenali penggunaan ramuan ini. Mungkin murid keluarga kaya dari suatu tempat dengan terlalu banyak uang untuk dibakar. Boneka semacam ini, aku sudah melihat banyak. Kamu melihat lencana di dadanya. Masih hanya master alkimia. Bertanya-tanya untuk apa dia membeli rumput herbal kuaso tier 4 ini. Belakangan ini, benar-benar ada semua jenis idiot. Nama ramuan itu bahkan tidak bisa dipanggil. Secara alami, tidak ada yang tahu pil obat apa yang bisa digunakan untuk memurnikan. Selain itu, ramuan ini hanya memiliki satu tangkai. Bahkan jika seseorang ingin menggunakan untuk bereksperimen, tidak mungkin untuk melakukan percobaan apapun juga. Orang tua yang disebut Kihai ini sudah mendirikan warung di sini selama sebulan. Tetapi ramuan ini tidak bisa dijual sama sekali. Sebatang rumput herbal yang tidak bisa digunakan, tidak peduli seberapa murah dia menjualnya, tidak mungkin menghabiskan uang yang salah ini juga. Sebelumnya, melihat Ye Yuan bertanya tentang batang rumput herbal ini, Kihai bagaimanapun memberi harga 50 kristal esensi tingkat menengah. Sudah hampir bisa membeli tangkai ramuan obat tier 4. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan membeli. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan bahkan tidak mengerutkan alisnya, mengeluarkan 50 kristal esensi kelas menengah sebagai gantinya. Kihai duduk dan tidak bisa menahan ukuran Ye Yuan. Beberapa saat kemudian, lelaki tua ini tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku baru saja tertidur. Batang rumput herbal ini seharusnya 100 kristal esensi kelas menengah. Ketika kata-kata ini keluar, rekan-rekan magang di sekitar Ye Yuan segera dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini benar-benar menetapkan harga di tempat. Bagaimana ini berbisnis? Ini hanya merampok uang. Hanya dalam waktu singkat, harga berlipat ganda. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, selesai. 100 potong berarti 100. Bab 480 banding 480. Rumput herbal tier 4 yang tidak dikenal ini disebut rumput hijau doder. Jenis ramuan obat kuaso tier 4 ini secara alami bukan objek langka. Tapi itu adalah hal yang langka di dunia tanpa akhir. Dalam beberapa catatan teori pengobatan termasuk kompendium herbal, tidak ada catatan tentang rumput hijau doder. Mereka yang disebut ahli alkimia tingkat tinggi yang tidak mengenalinya juga normal. Alasan mengapa Ye Yuan menyukai rumput hijau doder ini adalah bahwa ini adalah salah satu bahan utama untuk pil obat kuaso tier 4, Purple Heart Soul Luring Pill. Pil Purple Heart Soul Luring ini adalah versi yang ditingkatkan dari pil Soul Luring. Itu digunakan untuk menerobos ke alam laut jiwa. Kecuali, efek obat Purple Heart Soul Luring Pill ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari pil Soul Luring. Ye Yuan secara alami tidak akan hanya menggunakan pil jiwa memikat sampah untuk terobosannya sendiri. Menghadapi rumput hijau doder sangat sempurna saat ini, dia jelas harus memasukkannya ke dalam tasnya. Selanjutnya, Ye Yuan kurang lebih tahu beberapa hal tentang dunia alkimia dunia tanpa akhir. Nilai rumput hijau doder ini benar-benar bernilai 100 kristal esensi tingkat menengah. Hal ini tidak sedikit pun lebih rendah jika dibandingkan dengan ramuan obat tier 4 biasa. Selain itu, karena rumput hijau doder ini menjadi sangat langka di dunia tanpa akhir, sebuah objek dinilai sebanding dengan kelangkaannya. Ye Yuan tidak merasa bahwa harga ini terlalu konyol. Itu hanya seperti cara orang lain melihatnya, Ye Yuan secara alami menjadi pengisap yang bodoh tapi kaya. Ketika Kihai melihat 100 kristal esensi tingkat menengah, matanya langsung menyala, dan seluruh orangnya menjadi waspada, menjadi seperti orang yang berbeda dari penampilan sebelumnya yang lesu. Orang harus tahu bahwa 100 kristal esensi tingkat menengah kira-kira setara dengan harga ramuan obat tier 4. Namun, bagaimana mungkin ramuan obat tier 4 begitu mudah diperoleh? Ramuan obat kuaso tier 4 yang dijual dengan harga ramuan obat tier 4. Di mana orang harus pergi untuk mencari penawaran semacam ini? Hehe, anak muda, saya melihat bahwa Anda memiliki kultivasi seperti itu di usia muda. Jelas bakat luar biasa dengan mata tajam seperti membakar obor. Rumput herbal saya ini diambil dari mulut binatang iblis tier 4. Saya hampir mati dalam perutnya. Untungnya, orang tua ini, saya, berlari cepat. Jadi 100 kristal esensi kelas menengah benar-benar tidak dianggap mahal.
Qi Hai berkata dengan tersenyum. Tetapi ketika semua orang melihat sikap Qi Hai, mereka memiliki pandangan menghina. Orang ini hanya budidaya realem formasi kristal. Bagaimana dia bisa mengambil rumput herbal seperti itu dari tangan binatang iblis tier 4? Bahkan orang bodoh juga tahu bahwa ini menggertak anak muda itu. Namun demikian, bukankah pemuda itu bodoh? Memang? Ye Yuan benar-benar mengangguk dan berkata, "Huhu, orang tua, aku percaya padamu." Serangkaian kekek terdengar di sekitar. Tapi Ye Yuan berpikir sebaliknya dalam hatinya. Tetapi terhadap orang-orang bodoh ini, dia jelas tidak akan pergi dan menjelaskan apapun juga. Ye Yuan tahu bahwa rumput hijau doder memang memiliki sejenis binatang pendamping yang kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri manusia transformasi laut tingkat menengah. Orang tua ini Qi Hai bisa kembali hidup sudah sangat beruntung. Orang menjadi lihai seiring bertambahnya usia. Meskipun orang tua ini hanya memiliki kekuatan realem formasi kristal, dia mungkin memiliki beberapa cara khusus untuk melestarikan kehidupan. Karena itu, 100 kristal esensi tingkat menengah memang tidak dianggap mahal. Karena itu masalahnya, maka mari kita tutup kesepakatan. Qi Hai takut kalau Ye Yuan akan mengingkari dan buru-buru berkata. Haha, selesai. Kedua orang itu menyimpulkannya. Ye Yuan baru saja akan mengumpulkan doder green grass itu ketika tiba-tiba, suara sumbang terdengar. Ramuan obat ini, aku menginginkannya. 150 kristal esensi tingkat menengah. Seorang pria muda tiba-tiba memotong dengan kasar dan langsung mengangkat 50 kristal esensi kelas menengah. Melihat pemuda ini, pemilik kios lainnya semua dengan bijaksana menutup mulut mereka, merasa seperti dia seperti wabah. Tapi alis Ye Yuan berkerut ketika dia melihat situasi. Pang ini jelas membuat segalanya menjadi sulit baginya. Orang tua, aku menawarkan 200. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bersaing dalam kristal esensi, Ye Yuan benar-benar tidak takut kepada siapapun. Sebelumnya di ranah mistik yang tidak diketahui, Ye Yuan memeras sejumlah besar kristal esensi dari Heavenly Sky Sect. Kemudian di dunia Fierce Gale, keluarga Xiao juga menghadiahkan sejumlah besar kristal esensi untuk berterima kasih pada Ye Yuan. Ye Yuan pada dasarnya tidak menyentuh mereka. Pang ini bersaing ketat dengan dia. Dia akan menyesalinya. 250. Pemuda itu berbicara lagi. Mendengar ini, orang-orang yang menonton pertunjukan di samping tidak bisa menahan diri dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan senang ketika mendengar itu. Apakah Pang ini joker di sini untuk menghibur semua orang? Melihat semua orang tertawa, pemuda itu gagal bereaksi untuk itu selama beberapa waktu. Penjaga transformasi laut tingkat keempat di belakangnya buru-buru bergerak mendekat dan membisikkan beberapa kata di samping telinganya. Pemuda itu tiba-tiba menyadari kebenaran, dan dia tidak bisa menahan rasa malu karena malu. Dia melotot ke sekelilingnya dan berkata dengan marah, menertawakan apa? Apakah kamu percaya aku akan menghancurkan semua kiosmu jika kamu terus tertawa? Buat ayahku mengambil di kiosmu dan membuat kamu semua tidak dapat memiliki pijakan di melanggar kota daun. Petik 2. Pemilik kios itu tampaknya benar-benar tunduk pada ini dan segera menyingkirkan senyum mereka. Pemuda itu tersenyum bangga melihat situasi dan melirik Ye Yuan seperti dia menunjukkan kekuatannya. Ye Yuan menebak bahwa identitas pemuda ini juga istimewa. Tapi dia sendiri terlahir sebagai sutera. Mungkinkah dia masih takut pada sutera yang bermalas-malasan? Ye Yuan tertawa dan berkata, orang tua, kita tidak mampu menawarkan 250. Kami akan menawarkan 300. Haha. Aku menawarkan 500. Ramuan obat ini kaya akan energi esensi. Aku pikir ini cukup bagus. Kembali dan memakannya akan meningkatkan energi esensi yang cukup banyak. Kata pria muda itu dengan angkuh. Ye Yuan terdiam. Pang ini sebenarnya ingin memakan doder green grass mentah. Benar-benar pemborosan karunia-karunia baik dari dewa. Mayoritas ramuan obat sebenarnya bisa dimakan mentah. Tetapi sangat sedikit orang yang akan melakukan itu. Karena terlalu boros. Lebih jauh lagi, menurut perbedaan atribut dalam energi esensi yang diolah oleh seniman bela diri, beberapa tanaman obat bahkan dapat berbenturan dengan metode penanaman yang dilatih, mendapatkan setengah hasil dengan upaya 2 kali, dan bahkan memengaruhi budidaya. Pang ini penuh dengan omong kosong. Dia murni menemukan masalah. Ye Yuan jelas tidak tahu bahwa pemuda ini hanya suka menemukan hal-hal yang harus dilakukan ketika dia menganggur. Omong-omong, itu sedikit mirip dengan pendahulu Ye Yuan. Pria muda ini bernama Jin Peng, dan dia adalah putra tuan kota yang memecah Dawn City, Jin Feng. Penguasa kota Dawn Breaking City ini berada di budidaya transformasi laut tingkat ke-7.
Ini sudah agak mengesankan di negara dunia yang fana. Itu bahkan lebih kuat dari para tetua sekte besar. Sebenarnya, meskipun Breaking Dawn City milik negara Yan atas nama, sebenarnya, itu hanyalah sebuah negara di dalam suatu negara. Jin Feng selalu mendengarkan pesanan tetapi tidak melayani. Jika tidak ada Tranquil Cloud Sekte Leviathan ini menekan di sini, Jin Feng ini bahkan memiliki kemungkinan memahkotai dirinya sebagai raja. Jin Feng ini mengandalkan kekuatan orang tuanya dan sering terlibat dalam pelanggaran hukum, merugikan seniman bela diri. Seiring perjalanan waktu, ia menjadi terkenal. Dan orang tuanya, Jin Feng, juga memang punya kartu untuk dimainkan. Seniman bela diri yang mendirikan warung ini harus melalui persetujuan City Lord Manor dan mendapatkan selembar plakat sebelum diizinkan beroperasi. Plakat ini berkualitas sangat rendah. Apalagi periode efektifnya hanya sebulan. Tapi itu perlu mengumpulkan biaya dari 50 kristal esensi tingkat rendah sampai 50 kristal esensi tingkat menengah sesuai dengan perbedaan di ranah pemilik kios. Bagaimana mungkin seniman bela diri yang datang ke sini untuk mendirikan warung jumlahnya kurang dari 100.000? Hanya biaya membeli plakat itu angka yang agak menakutkan. Tapi kekuatan Jin Feng sangat tangguh. Pemilik kios ini hanya bisa menanggung nasib dieksploitasi. Mendengar tawaran Jin Feng ini, alis Ye Yuan tanpa sadar berkerut. Pang ini menaikkan harganya bahkan tanpa memikirkannya. Dia sengaja menyebabkan masalah. Melakukannya dengan cara ini, terlepas dari berapa banyak dia berseru, dia mungkin akan terus meningkat juga. Mungkinkah itu? Dia harus terpaksa. Tuan Muda Jin, ramuan obat ini, saya sudah menjualnya kepadanya. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang Anda tawarkan, saya juga tidak akan menjualnya. Apa yang tidak disangka semua orang adalah bahwa Qihai orang tua ini benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Bab 481. Apa, orang tua? Kamu mengatakannya sekali lagi. Jin Feng bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Di Breaking Dawn City ini, masih ada orang yang berani tidak menjual barang kepadanya. Qihai berkata dengan senyum tipis, Tuan Muda Jin, benar-benar minta maaf. Sebelum Anda datang sekarang, saya sudah menyetujui harga dengan adik lelaki ini. Menurut aturan, transaksi antara kami sudah dianggap lengkap, tidak baik untuk mengingkari. Jika aturannya dilanggar, orang tua ini, aku, tidak akan memiliki wajah untuk menjaga pijakan di garis ini di masa depan. Mendengar kata-kata Qihai, bahkan Ye Yuan agak terkejut. Performa lelaki tua ini sebelum ini cukup untuk meninggalkan kesan bahwa dia hanya mencari keuntungan. Tapi mereka berdua sudah menaikkan harganya menjadi 500 kristal esensi tingkat menengah sekarang, dan lelaki tua ini masih ingin menjual kepadanya. Mata Jin Feng sedikit menyipit, tatapannya ketika melihat Qihai mengungkapkan niat membunuh. Kamu takut kamu tidak akan memiliki wajah untuk menjaga pijakan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengambil plakatmu sekarang dan membuat kamu tidak memiliki cara untuk memiliki pijakan di sini? Jin Feng menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Tapi Qihai memiliki pandangan yang acuh tak acuh ketika dia berkata, hehe, tempat ini tidak ingin menjaga dewa ini, secara alami akan ada tempat yang akan. Meskipun saya, Qihai, suka kristal esensi, saya lebih menghargai bulu saya. Petik 2. Saat dia berbicara, Qihai mengabaikan Jin Feng yang cemberut, menoleh ke Ye Yuan dan berkata, adik kecil ini, kristal esensi ini, aku akan menerimanya. Kamu mengambil ramuan obat. Tapi kesan Ye Yuan tentang pria tua ini dirombak, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah. Rumput herbal ini, aku akan menyimpannya. Adapun harganya, aku akan memberimu 500 kristal esensi kelas menengah sebagai itu tepat. Petik 2. Qihai melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Karena kita sudah menetapkan harganya, maka itu sudah jadi kesepakatan. Orang tua ini, aku, tidak akan mengambil sepotong tambahan kristal esensi. 100 berarti 100. Petik 2. Ye Yuan tidak berpikir bahwa orang tua ini sebenarnya adalah orang dengan prinsip seperti itu. Dia sebenarnya benar-benar baru saja mengambil 100 kristal esensi tingkat menengah. Karena pria tua itu sendiri bersikeras, Ye Yuan tidak bisa memaksa pihak lain untuk mengambil ekstra. Tapi Ye Yuan tahu bahwa Qihai sudah benar-benar menyinggung ini sutra. Sutra ini mungkin tidak akan membiarkan Qihai keluar dari Breaking Dawn City hidup-hidup. Ye Yuan adalah orang seperti itu. Yang lain memberinya sedikit rasa hormat, dia akan mengembalikan mereka satu kaki. Dia sudah membuat keputusan untuk memastikan keselamatan lelaki tua ini. Qihai, pembangkit tenaga Crystal Formation Realm ini, masih sedikit lemah di Breaking Dawn City. Namun,
Ketika Jin Peng melihat bahwa kedua orang ini benar-benar tidak mengindahkannya dan langsung menyelesaikan transaksi, dia sudah lama terbang marah. Dia tersenyum dingin pada saat ini dan berkata, bagus. Bagus. Di Breaking Down City ini sebenarnya pertama kalinya aku bertemu orang-orang yang pemberani. Yu King, bawa lelaki tua ini untukku. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar begitu berprinsip. Petik 2. Yu King secara alami penjaga transformasi laut tingkat keempat di belakangnya. Ini adalah medali emas Jin Peng yang disewa preman. Mengikuti Jin Peng, dia secara alami melakukan kejahatan besar. Tentu saja, ia memperoleh manfaat yang cukup besar, memperoleh cukup banyak sumber daya budidaya. Begitulah cara dia menembus transformasi laut tingkat keempat. Kekuatan Yu King sudah cukup untuk masuk dalam 10 besar ketika melihat seluruh Breaking Down City juga. Di antara orang-orang yang hadir, hanya ada dia, satu alam transformasi laut tingkat menengah. Siapa yang akan ditakuti Jin Peng? Yu King baru saja akan bergerak ketika Ye Yuan mengambil langkah ringan, menghalangi dengan sempurna antara Yu King dan Qi Hai. Orang tua ini, aku melindunginya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Sedikit sinis melintas di sudut mulut Jin Peng saat dia berkata, jaga mereka berdua. Iya nih, Yu King juga ingin berkelahi. Dia secara bertahap mulai menyukai perasaan menyalahgunakan orang ini. Mengikuti Jin Peng, dia bisa melakukan apa yang dia sukai di Breaking Down City ini. Bocah ini bodoh dan kaya. Tidak disangka dia masih cukup setia pada teman. Hanya saja dia agak bodoh. Kasihan sekali. Jin Peng ini adalah tuan kecil. Siapa di Breaking Down City yang berani memprovokasi dia? Kalahkan yang muda, dan yang lama akan datang. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Di mana ada kebutuhan untuk yang lama untuk keluar. Pos pemeriksaan ini tepat di depan mungkin tidak bisa dilewati. Saya rasa bocah ini menghancurkan dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan dan berpikir bahwa dia dapat melintasi batas untuk bertempur. Tetapi orang itu adalah dia menghadap adalah seseorang di si Transformation Realm tahap tengah. Petik 2. Bocah ini pastinya berasal dari latar belakang sutera juga. Para ahli di keluarga semua menertawakannya, itu sebabnya dia berpikir bahwa dia mengesankan. Sebenarnya, mereka semua benar-benar bunga yang ditanam di rumah kaca, gertakan begitu mereka keluar. Melihat adegan itu sedikit demi sedikit kehilangan kendali, banyak pemilik kios mulai berdiskusi. Jelas, tidak ada yang optimis tentang Ye Yuan. Di mata mereka, Ye Yuan dan Jin Peng harus sekitar sama, keduanya dengan latar belakang sutera. Hanya itu saja, Jin Peng membawa si Transformation Realm tahap tengah. Apakah Ye Yuan bodoh? Tentu saja, mereka menebak pembukaan tetapi tidak bisa menebak akhirnya. Ye Yuan memang berasal dari latar belakang sutera, tapi dia, sutera ini, adalah sutera yang menantang surga. Yu King terkekeh, kekuatan realem transformasi laut tingkat menengah meletus seluruhnya. Sebuah pukulan menabrak wajah Ye Yuan. Pelecehan langsung semacam ini bahkan lebih memuaskan bagi orang-orang. Para senior dan junior Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan tenang sepanjang jalan. Begitu Yu King menekan, Tian Yu mengerutkan mulutnya dengan jijik dan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya, bodoh. Alam transformasi laut tingkat keempat berani untuk postur di depan Ye Yuan. Itu murni tindakan pacaran asap. Ye Yuan tidak bergerak selama ini. Dia hanya diam-diam menonton Yu King, mengawasinya menampilkan pukulan norak itu. Sama seperti pukulan seperti badai itu akan menamparkan wajah Ye Yuan dengan ringan mengulurkan jari. Yu King tidak berpikir bahwa transformasi laut tingkat pertama berani menjadi sangat angkuh di depannya. Dalam benaknya, Ye Yuan ini benar-benar mendekati kematian. Pergi dan mati, Yu King berkata dengan senyum mengerikan. Satu pukulan dan satu jari akan bertemu bersama seperti ini. Pemandangan dalam imajinasi setiap orang ini tidak muncul. Aura kekerasan Yu King langsung lenyap begitu saja saat bersentuhan dengan jari Ye Yuan. Ekspresi wajah Yu King membeku di sana, tidak berani percaya semua yang terjadi di depan matanya. Yu King tiba-tiba menangis dengan sedih, seluruh orangnya ambruk dengan lembut ke tanah. Semua orang menatap lekat-lekat dan melihat bahwa dada Yu King sudah berlumuran darah segar. Ini, situasi macam apa ini? Sebuah jari melumpuhkan transformasi laut tingkat keempat. Mataku tidak buram, kan? Bocah itu, apakah dia benar-benar transformasi laut tingkat pertama? Jadi, sangat kuat. Aku pernah melihat serangan Yu King sebelumnya. Dia sangat kuat. Dia benar-benar dikalahkan oleh satu jari anak itu. Banyak orang merasa mata mereka buram. Tubuh Ye Yuan jelas tidak melemahkan aura apapun.
Dia hanya menggunakan jarinya untuk sedikit mengepalkan tangan Yu King, dan Yu King berakhir seperti ini. Ini adalah dunia transformasi laut tingkat keempat. Kenapa dia terlihat seperti permen kapas? Mata bahwa orang-orang ini memandang ke arah Ye Yuan dengan sekali lagi membawa ketakutan yang tebal. Ye Yuan tidak repot-repot dengan Yu King di tanah. Pandangannya beralih ke Jin Peng. Jin Peng sudah tercengang kaget dengan adegan ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendeteksi tatapan Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dede jangan, kamu tidak datang. Jin Peng berulang kali mundur ketakutan. Ye Yuan memandang Jin Peng dan tiba-tiba berseri-seri dan berkata, Silk Pants itu. Hur, aku nenek moyang dari Silk Pants. Melihat senyum niat buruk Ye Yuan, Jin Peng merasa sangat tidak menyenangkan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Haha, kamu akan segera tahu, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bab 482-482. Di City Lord Manor, seorang wanita setengah berpakaian dengan riasan yang sangat tebal terengah-engah tanpa henti dalam pelukan seorang pria dalam jubah hitam mewah. Ah, City Lord yang mulia, kamu sangat nakal. Haha, ini disebut nakal, masih ada hal-hal nakal di belakang. Hehe, aku hanya ingin kamu menjadi buruk. Jin Feng baru saja akan melangkah lebih jauh ketika dia terganggu oleh suara yang sangat tidak harmonis. Pelaporan. Seorang pelayan menyeret masuk ke dalam menyeret nadanya, berlutut di tanah dengan membanting. Tuan kota, yang mulia, semuanya buruk. Wajah Jin Feng jatuh, dan dia berkata, ada apa? Menendang keributan seperti ini, kota Dawnbreaking ini sudah berada di bawah kekuasaan Purple Mansion Sect saat ini. Hal utama apa yang bisa ada? Kota, Tuan kota, yang mulia. Tuan muda dia, kata pelayan itu sambil terengah-engah. Ekspresi Jin Feng berubah. Sambil mendorong wanita itu dalam pelukannya, dia berdiri dan bertanya, apa yang terjadi pada Tuan muda? Mungkinkah masih ada orang yang berani menyentuh Peng Er di kota Dawnbreaking ini? Tuan muda, energi esensinya disegel oleh seseorang dan kemudian digantung di gerbang kota. Bahkan sepotong kain digantung padanya. Di atasnya tertulis, Bisakah kamu mengatakan selesai dalam satu napas atau tidak? Cepat bicara, apa yang ditulis? Jin Feng meraih kerah pelayan itu dan bertanya. Orang rendahan ini tidak berani berkata, kata pelayan itu dengan takut-takut. Bicara, kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati di satu telapak tangan. Jin Feng meraung. Ah, jangan, aku akan bicara. Di situ tertulis, aku anak kura-kura. Bang! Jin Feng menepuk pelayan itu menjadi daging cincang dengan satu telapak tangan. Aku ingin melihat apakah ada orang yang lebih sombong daripada aku di Breaking Dawn City ini. Mengatakan bahwa Peng Er adalah anak kura-kura, bukankah itu mengikat ayahmu bersama-sama ke omelan? Hehe, sepertinya milikku, Jin Feng, amarah 2 tahun ini sudah terlalu bagus. Sudah ada orang yang berani untuk tidak menghargainya dan menjadi tak terkendali. Petik 2. Selesai berbicara, Jin Feng bergegas keluar dengan swoosh. Ada aliran orang di bawah gerbang kota. Banyak orang yang menunjuk dan menunjuk. Siapa pria muda itu? Sungguh gugup sehingga berani mengolok-olok Jin Feng, tuan kecil ini. Hehe, tidak peduli siapa itu. Either way, itu benar-benar melampiaskan kemarahan kita kali ini. Pang ini biasanya memainkan tiran. Akhirnya, ada seseorang yang keluar untuk mengendalikannya. Haha, itu benar. Pasangan ayah dan anak ini seperti vampir, menipu kita tentang berapa banyak kristal esensi di masa lalu. Kamu lihat apa yang tertulis di sana? Haha, kura-kura tua, anak kura-kura, benar-benar jelas. Jin Feng sangat kuat. City Lord Manor memiliki ahli sebanyak awan. Seniman bela diri tingkat bawah ini biasanya tidak berani menolak sama sekali. Hari ini, ada seseorang yang membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka. Mereka secara alami merasa terbebaskan di hati mereka. Ye Yuan berdiri di atas gerbang kota, satu kaki menginjak tali. Ujung tali lainnya diikat ke kaki Jin Peng, terlihat sangat mirip beberapa sutera yang bermain-main. Jin Peng masih enggan mengakui kesalahan pada awalnya. Tapi energi esensinya disegel oleh Ye Yuan. Saat ini, ia tidak berbeda dengan orang normal. Menjadi yoyo naik turun oleh Ye Yuan beberapa kali, semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya. Pada akhirnya, seluruh orangnya pingsan dan sekarang tidak sadarkan diri. Para seniman bela diri di bawah ini semua sangat bersemangat ketika mereka melihat adegan ini dan memberikan serangkaian pujian. Tiba-tiba,
Tekanan yang sangat kuat menerkam dari depan. Semua orang memilih untuk menutup mulut dengan bijaksana. Mereka semua tahu siapa yang datang. Peng Er. Jin Feng melihat Jin Peng tergantung di tembok kota dari jauh dan sangat marah sehingga dia menghembuskan asap dari ketujuh lubang. Dia datang tidak jauh dari Ye Yuan dan berdiri di udara, berkata dengan suara dingin, "Pang, kau benar-benar memiliki keberanian yang hebat. Untuk benar-benar berani memprovokasi seseorang yang jauh lebih unggul dalam kekuasaan." Petik 2. Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Putramu yang pertama-tama memprovokasi aku. Maaf, aku benci orang lain yang bahkan lebih sutera daripada aku." Melihat Ye Yuan begitu sombong, Jin Feng berkobar bahkan lebih berat, cepat-cepat mengecewakan Peng Er. "Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa mayat." Niat membunuh Jin Feng sudah tidak disembunyikan sedikit pun. Adegan berikutnya membuat semua orang tercengang karena kaget. Ye Yuan memberi tanda "oh", dan kemudian dia benar-benar mengangkat kakinya. Breaking Dawn City adalah kota perbatasan besar. Karenanya, gerbang kota dibangun dengan sangat megah. Sebelumnya, Jin Peng dipindahkan oleh Ye Yuan ke titik tertinggi dari gerbang kota dan beberapa ratus kaki jauhnya dari tanah. Hanya dalam sekejap mata, setelah Ye Yuan mengangkat kakinya, semua orang bisa mendengar pukulan keras. Kepala Jin Peng langsung menabrak tanah. Dengan ini, bahkan Jin Peng, pembangkit tenaga si Transformation Realm, tidak bereaksi terhadapnya. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan melakukan pertukaran verbal dengan Jin Feng dan mengucapkan beberapa kata sengit. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya akan sangat taat dan langsung melepaskan tali. Kenapa kamu melepaskan talinya?" kata Jin Feng, saat ini marah. Tapi Ye Yuan berkata dengan kosong, "Hah? Bukankah kamu mengatakan untuk membiarkan aku melepaskannya sekarang?" Engah. Jin Feng hampir memuntahkan seteguk darah tua. "Saya meminta Anda untuk melepaskan, tetapi saya tidak meminta Anda melepaskannya seperti itu." Energi esensi Jin Peng disegel dan benar-benar tidak bisa mengumpulkan energi esensi untuk melindungi tubuh. Oleh karena itu, Jin Peng langsung melakukan kontak intim dengan tanah melalui tubuhnya yang rapuh. Meskipun tubuh seniman bela diri sangat kuat di bawah asupan energi esensi, itu masih tubuh manusia dan darah pada akhirnya. Dia langsung jatuh dari ketinggian beberapa ratus kaki, apalagi, itu bahkan mendarat di tanah. "Oh, lupa memberitahumu. Aku menuangkan sedikit energi esensi sekarang ke dalam tali. Itulah mengapa itu jatuh begitu cepat. Kamu dengan cepat melihatnya. Jangan biarkan dia jatuh ke kematiannya." Kata-kata Yuan bersikeras untuk mengejutkan orang-orang sampai mati. Sosok Jin Feng bergoyang, dan dia hampir jatuh dari udara. "Pang, ini benar-benar disengaja. Kamu punya nyali, nak. Kamu akan menyesali hal-hal yang kamu lakukan hari ini." Jin Feng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia memelototi Ye Yuan. Selesai berbicara, dia melompat, tiba di sisi Jin Feng segera. Tanah itu adalah batu bata. Saat ini, batu bata sudah dihancurkan menjadi debu oleh kepala Jin Feng. Kepala Jin Feng langsung memasuki tanah, hanya menyisakan separuh dari tubuhnya, bawang yang hidup terbalik. Sejak awal tadi, Jin Feng bahkan tidak mengeluarkan gumaman. Ini membuat hati Jin Feng melahirkan sedikit firasat-firasat. Jika itu adalah musim gugur yang normal, Jin Feng tidak akan berada dalam situasi sejauh ia bahkan tidak bisa mengeluarkan ratapan. Tapi bocah itu benar-benar menuangkan energi esensi ke dalam tali. Kecepatan itu sebelumnya sangat cepat. Bahkan dia tidak bisa bereaksi terhadapnya, saat itu, Jin Feng sudah jatuh. Jin Feng mengangkat tangannya untuk menarik putranya keluar dari tanah tetapi melihat bahwa seluruh kepala Jin Feng berantakan. Jelas, dia menderita luka parah. Melihat putranya dalam keadaan celaka, niat membunuh Jin Feng melonjak menuju langit. "Ayo, teman-teman!" Jin Feng berteriak. Dua seniman bela diri bergegas keluar dari kerumunan segera. "Tuan Kota, yang mulia, kirim Peng Er kembali ke City Lord Manor untukku. Cari orang untuk mengobatinya sekaligus." Jin Feng berkata dengan suara rendah. "Iya nih." Kedua seniman bela diri itu membawa Jin Feng pergi dengan sangat cepat. Ekspresi Jin Feng menjadi lebih suram juga. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak menghentikan mereka. Melihat Jin Feng datang di depannya lagi, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa tindakan yang berlebihan? Sebenarnya, saya menangani pukulan saya dengan sangat baik. Jin Feng bisa menjadi idiot mulai sekarang. Tidak perlu baginya untuk datang keluar dan membahayakan orang." Petik 2. "Kamu, Warg?" Kali ini, Jin Feng benar-benar marah sampai dia muntah darah.
Dia telah menjadi Lord City kota Dawnbreaking selama bertahun-tahun. Hari ini, dia benar-benar dipermainkan di tangan bocah ini di depan matanya. Bagaimana orang bisa menerima ini? Wah, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri di sini. Jin Feng mengatakan kata demi kata. Bab 483. Haha, aku sedang menggali kuburan. Tapi, itu digali untukmu, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Dia tidak mengindahkan ancaman Jin Feng. Lidah yang tajam, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa keras kepala dalam beberapa saat. Tangan Jin Feng tiba-tiba muncul pedang besar bercincin. Niat membunuh melonjak menuju langit tanpa disembunyikan sama sekali. Ketika para seniman bela diri di bawah ini diselimuti oleh niat membunuh yang sangat besar ini, mereka mundur satu demi satu. Ye Yuan yang bertolak belakang dengan Jin Feng tampaknya tidak menyadari niatnya. Niat membunuh Jin Feng tampaknya langsung melewati Ye Yuan tanpa efek apapun. Melihat adegan ini, ekspresi Jin Feng tiba-tiba menjadi suram. Jin Feng bisa menjadi tuan kota-kota Breaking Dawn adalah dengan bertarung dengan kekuatannya sendiri dan pedang serta tombak sungguhan. Anak muda ini mungkin luar biasa, tapi dia masih sedikit terlalu ceroboh. Jin Feng telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Niat membunuh ini sudah diambang perwujudan, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Yu Qing. Aku mendengar bahwa sebelum Jin Feng menjadi tuan kota-kota Dawn melanggar, dia membunuh banyak orang. Saat itu, ketika dia masih di transformasi laut tingkat ke-6, dia menggunakan pedang besar bercincin di tangannya sendiri untuk datang dan menantang yang sebelumnya penguasa kota. Tuan kota sebelumnya adalah seorang ahli transformasi laut tingkat ke-7. Jin Feng benar-benar melintasi alam dan membunuh lawannya, menjadi penguasa kota yang baru. Bisa dilihat seberapa tangguh kekuatannya. Petik 2. Sekarang Jin Feng telah menembus ke transformasi laut tingkat ke-7 selama bertahun-tahun, kekuatannya sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari saat itu. Terhadap Jin Feng saat ini, kemungkinan besar bahkan transformasi tingkat laut ke-9 mungkin bukan miliknya pertandingan. Iya, dia sudah tidak secara pribadi mengambil tindakan di Breaking Dawn City selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Tapi hanya berdasarkan niat membunuh ini, itu dapat membuat pikiran seniman bela diri yang biasa goyah dan bahkan tidak melepaskan mereka teknik bela diri, kan? Petik 2. Melintasi panggung kecil ke pertempuran semudah makan dan minum untuk Ye Yuan. Tetapi di antara seniman bela diri normal, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Untuk Jin Feng untuk dapat menyeberangi alam dan membunuh transformasi laut tingkat ke-7 ketika dia berada di transformasi laut tingkat ke-6, dapat dilihat bahwa pemahaman konsepnya sudah sangat kuat. Namun, konsep memahami hal semacam ini, Ye Yuan melampaui seluruh dunia tanpa akhir. Wah, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Untuk benar-benar kebal terhadap niat membunuh yang aku lepaskan. Namun, melodi saber surgawi yang mengamuk tidak mudah untuk diselesaikan. Mati dengan patuh. Jin Feng tersenyum dingin. Pedang itu bergetar, dan serangkaian suara logam yang berbenturan keluar dari tubuh pedang itu. Begitu suara ini dipancarkan, itu seperti melodi setan, menerobos ke telinga setiap seniman bela diri. Para seniman bela diri di bawah tidak berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Masing-masing dari mereka mati-matian menggunakan tangan mereka untuk menutupi mata mereka. Namun meski begitu, ekspresi di wajah mereka masih tak tertandingi seolah-olah dalam penderitaan. Bahkan pikiran Ye Yuan jatuh ke kesurupan setelah mendengar melodi setan yang aneh ini. Begitu Jin Feng melihat keadaan ini, dia membelah Ye Yuan dengan pisau. Namun, mata Jin Feng kabur, dan sosok Ye Yuan menghilang. Dia dalam hati waspada dan tiba-tiba merasa seperti pedangnya terhalang oleh sesuatu. Sebenarnya tidak bisa memotong ke bawah. Memfokuskan matanya untuk melihat, 3 jiwa spiritual dan 7 fisik Jin Feng ketakutan. Dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar telah tiba di hadapannya sejak yang tahu kapan, menggunakan 2 jari untuk menggenggam saber besarnya yang bercincin. Momentum pedang berhenti, dan serangan gelombang suara segera menghilang. Para seniman bela diri di bawah ini pulih dengan normal dengan sangat cepat. Tapi ketika mereka melihat adegan Ye Yuan menggunakan jari-jarinya untuk meraih pedang Jin Feng, masing-masing dari mereka tercengang sampai rahang mereka menyentuh tanah. Kau harus bercanda, kan? Momentum pedang yang tajam dan sengit seperti itu, dia benar-benar menggunakan jari-jarinya untuk meraihnya, dan dia masih benar-benar tanpa cedera. Hanya siapa di dunia ini pemuda ini? Mengapa dia begitu kuat, menggunakan jari seseorang untuk meraih pedang besar Jin Feng yang bercincin, bahkan transformasi tingkat laut tingkat 9 tidak akan berani melakukannya juga, kan? Juga,
Terlalu kuat, sama sekali tidak pada level yang sama. Benar-benar hancur. Transformasi laut tingkat pertama menghancurkan transformasi laut tingkat ketujuh. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Niat pedang pada tubuh Ye Yuan jauh lebih kuat dari niat saber Jin Feng. Niat saber Jin Feng tidak bisa membahayakan Ye Yuan sama sekali. Hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan, Ye Yuan melakukannya tanpa hambatan. Bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh serangan gelombang suara? Jin Feng terkejut sampai dia terbata-bata ketika dia berbicara. Untuk hal buruk milikmu yang ingin menyakitiku, melatih 1000 tahun lagi juga tidak cukup. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi tubuhnya melonjak dengan niat pedang. Dengan sebuah smash, Jin Feng dikirim terbang keluar. Ye Yuan memang menerima pengaruh gelombang suara sebelumnya. Serangan gelombang suara ini tidak hanya bertindak pada indera pendengaran seniman bela diri, tetapi juga berlaku untuk jiwa surgawi seniman bela diri ini, membuatnya tidak mungkin untuk dijaga. Tapi begitu serangan itu mencapai lautan kesadaran Ye Yuan, manik hitam tak bernama yang menggantung di lautan kesadaran Ye Yuan dengan ringan bergetar dan menghilangkan serangan itu. Ye Yuan bahkan tidak punya waktu untuk mengambil inisiatif untuk membela. Apa serangan gelombang suara ini yang paling kuat adalah serangan jiwa surgawi. Setelah serangan jiwa surgawi rusak, orang hanya perlu menggunakan energi esensi untuk menutup pendengaran mereka, dan serangan gelombang suara akan sia-sia. Jin Feng dikejutkan oleh niat pedang yang dilepaskan dari tubuh Ye Yuan. Bagian dalam tubuhnya seperti terbalik, secara instan mengalami cedera internal yang sangat parah. Hanya apa latar belakang bocah ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sampai sekarang, dia bahkan belum melepaskan serangan yang tepat. Jin Feng terkejut melampaui kata-kata di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar mempermainkannya. Atau yang lain, dengan pukulan itu sebelumnya, dia pasti sudah serak. Anda bercanda. Hanya menggunakan niat pedang yang kuat yang dipancarkan dari tubuhnya dan dia bisa melewati batas untuk melukai seorang seniman bela diri transformasi laut tingkat 7. Jika dia melepaskan teknik bela diri, lalu seberapa kuatkah itu? Berpikir sampai di sini, Jin Feng tanpa sadar bergidik. Bagaimana bisa keberadaan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di Breaking Dawn City? Melihat Ye Yuan berjalan ke arahnya, Jin Feng merangkak berdiri dan terbang ke arah City Lord Manor. Ye Yuan tersenyum tipis dan mengikuti setelah itu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Jin Feng dan menyusulnya dengan sangat cepat. Membanting. Niat pedang berbenturan dengan niat pedang. Jin Feng dikirim terbang oleh Ye Yuan lagi. Sama seperti ini, Ye Yuan mengejar Jin Feng sampai ke City Lord Manor. Tuan Dai, tolong! Tuan Dai, teriakan nyaring Jin Feng bergema di seluruh kota Tuan Manor. Bang! Tubuh Jin Feng langsung memecahkan gerbang depan City Lord Manor, terbang di dalam. Ye Yuan perlahan berjalan di dalam City Lord Manor. Melihat Jin Feng berbaring di tanah yang seluruhnya berlumuran darah, dia berkata dengan dingin, kalian pasangan ayah dan anak melakukan segala macam kejahatan di Breaking Dawn City. Kamu menuruti Tranquil Cloud Sect di depan umum sementara menentang secara pribadi, dan sebenarnya bahkan rela menjadi antek-antek Purple Mansion Sekte. Kematian tidak disesalkan. Petik 2. Jin Feng kaget di dalam hatinya, dan dia memandang Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata, kamu, bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak menerima berita sama sekali bahwa kamu datang ke Breaking Dawn City? Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika Anda mendapat berita, bagaimana saya bisa sampai ke Breaking Dawn City? Baiklah, terima kasih telah memimpin jalan. Sekarang, Anda sudah bisa mati. Ah, jangan. Jin Feng berteriak putus asa. Tapi Ye Yuan tidak mau repot dengan dia. Membentuk pedang dengan jarinya, garis pedang Qi melesat seperti angin menuju Jin Feng. Saat itu, sosok tiba-tiba muncul di antara dua orang. Orang itu dengan ringan mengepakkan lengan bajunya. Garis pedang Qi itu tersebar. Ketika Jin Feng melihat pandangan belakang orang ini, dia segera berkata dengan gelisah, ya Dewa, Dai, terima kasih banyak atas karunia Dewa yang menyelamatkan hidup. Tapi ketika Ye Yuan menatap orang di depan matanya, ekspresinya menjadi serius.